Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing tentang peran kecepatan udara dalam menurunkan heat stress pada ayam broiler. Kita menggunakan rumus parameter yang bernama THVI, Temperature Humidity Velocity Index, di mana indeks heat stress ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu suhu, kelembapan, dan kecepatan udara. Alat ukur yang biasa kita gunakan adalah suhu, kelembapan, dan kecepatan udara, lengkap jadi satu alat. Untuk THVI kita biasanya digunakan yang sering adalah di kandang tertutup atau closed system, di mana closed system ini ada udara masuk dari inlet di ujung sisi kandang dan udara keluar dari outlet di ujung sisi lainnya. Untuk mengukur lingkungan di dalam kandang ada parameter suhu, kelembapan, dan kecepatan udara. Rumus THVI 0,85 kali TDB ditambah 0,15 kali TWB dikali kecepatan udara pangkat min 0,058. Ini adalah kelanjutan penelitian dari Tao dan Sin tahun 2003 yang memasukkan faktor kecepatan udara kandang. THVI, Temperature Humidity Velocity Index atau Index Heat Stress, TDB, Dry Bulb Temperature atau suhu bola kering, TWB, Wet Bulb Temperature, suhu bola basah. Nanti kita carinya di grafik. Kemudian ada faktor velocity atau kecepatan udara dalam meter per detik. Kita sudah mempelajari grafik psikometrik untuk mencari wet bulb temperature. Kemudian kita masuk pada contoh 1. Misal kita mengamati kandang tertutup, suhu bola keringnya diperoleh 30 derajat Celcius, kelembapannya 65%, kecepatan udara di kandang tersebut 1,5 meter per detik. Berapa suhu bola basah? Lihat pada grafik, ketemu 22,7 derajat Celcius. Berapa nilai indeks heat stress? THVI sama dengan 0,85 kali TDB ditambah 0,15 kali TWB dikali kecepatan V pangkat min 0,058 diperoleh 25,5 derajat Celcius ditambah 3,4 derajat Celcius, hasilnya dikali 0,976 diperoleh nilai indeks stres 28,2 derajat Celcius pada kategori menuju cekaman panas berat. Kita menggunakan tunnel ventilation, kecepatan udara maksimum. Ketika udara panas, fungsi kandang tunnel ventilation akan bekerja karena kecepatan maksimum di kandang tunnel biasanya mencapai 3 meter per detik maksimum dengan kipas on semua ketika udara panas. Contoh 2, ketika tunnel ventilation sudah digunakan atau kecepatan udara maksimum, suhu bola kering 30 derajat Celcius tadi, kemudian kelembapan 65%, kecepatan udara kita naikkan dari 1,5 meter per detik menjadi 3 meter per detik. Kemudian kita cari suhu bola basah di pembacaan suhu bola kering dan kelembapan, ketemu 22,7 derajat Celcius. Berapa nilai indeks heat stressnya? THVI ketika kecepatannya 3 meter per detik diperoleh 27,12 derajat Celcius. Artinya ketika kecepatannya kita naikkan 2 kali lipat, maka indeks heat stressnya turun menjadi 27,12 yang semula 28,2 derajat Celcius. Karena kecepatan kandang tunnel itu sudah maksimum di 3 meter per detik, nggak mungkin kita naikkan lagi kecepatan udaranya, maka fungsi menurunkan
panas lingkungan kandang adalah merubah udara masuk menjadi lebih dingin karena penguapan air di cooling pad. Dengan standar biasanya yang terjadi setiap penurunan 1 derajat Celcius, kelembapan itu akan naik kurang lebih 4,5% atau 1 derajat Fahrenheit naik 2,5% melalui evaporative cooling pad. Contoh 3, suhu pola kering kita turunkan dari 32 derajat menjadi 28. Kemudian kelembapan RH akan naik dari 65 menjadi 74%. Kecepatan udara tetap tadi 3 meter per detik maksimum. Kemudian kita cari suhu bola basahnya di 22,93 derajat Celcius. Berapa nilai indeks heat stressnya? Nilai indeks heat stressnya kita masukkan rumus, nilainya adalah 25,55 derajat Celcius. Dalam artian ketika kandang itu pada mode tunnel ventilation atau full kipas dan kita dinginkan udara yang masuk dari luar kandang ke dalam kandang menjadi 28 derajat Celcius, maka zone of thermoneutrality atau zona suhu pada kondisi netral atau nilai indeks heat stressnya di 25,55 derajat Celcius, artinya suhu nyaman buat ayam. Ini nilai kenyamanan suhu ayam kemarin sudah kita bicarakan. Kemudian kita masuk ke mekanisme heat stress pada ayam. Bagaimana mekanisme terjadinya heat stress pada ayam? Kita masuk pada diagram 1, diagram of thermoneutral zone, di mana ada temperatur kritis terendah. Ini kita ada garis ini biru, kemudian suhu naik, suhu lingkungan naik, tapi masih pada temperatur thermoneutral zone, di mana di sini ayam masih tingkah lakunya menunjukkan tingkah laku yang normal. Kemudian ada temperatur kritis tertinggi. Nah, ketika suhu lingkungan masih naik melewati temperatur kritis tertinggi, maka disinilah akan mulai terjadi heat stress. Kemudian ayam mengeluarkan panas tubuhnya melalui pernafasan dan melalui udara, dibuang lewat udara, tapi suhu lingkungan tetap naik, maka di sini ada problem. Ayam sudah tidak bisa mengontrol suhu tubuhnya. Jadi fungsi termoregulasinya sudah mentok sehingga akan ditimbulkan kematian atau mortality. Suhu tubuh ayam dewasa pada kondisi suhu termonetral, zona termonetral, itu menunjukkan rata-rata di 41,5 derajat Celcius suhu internalnya. Jadi ketika suhu lingkungan itu pada zona nyaman, maka ayam dicek suhu badannya di 41,5 derajat Celcius. Turun sampai 40,6 masih pada zona nyaman. Naik sampai 41,7 masih zona nyaman. Tapi ketika itu turun suhu tubuhnya atau naik dari 42, ayam sudah mengalami heat stress. Ayam merupakan hewan homeotermik, di mana ayam mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya pada kisaran normal walaupun ada kenaikan suhu lingkungan, akan tetapi sudah mulai menurunkan performa. Di samping itu, ketika suhu tubuhnya lebih dari 4 derajat Celcius bisa mengakibatkan kematian atau mortality. Jadi, pengaturan suhu, kelembapan, dan kecepatan udara yang tepat bisa menciptakan thermoneutral zone sehingga mempengaruhi kenyamanan ayam.
kita ambil kesimpulan manfaat kecepatan udara di kandang tertutup. Yang pertama yaitu memberikan efek wind chill pada ayam, atau ayam merasa lebih sejuk dari suhu sebenarnya. Misal suhu yang terbaca di panel kandang atau di alat termometer terbaca 28, tapi dengan kecepatan angin 3 meter per detik, maka yang dirasakan adalah di bawah suhu yang sebenarnya karena adanya kecepatan angin. Yang kedua, manfaatnya yaitu membuang kelebihan produksi panas metabolik dari ayam. Jadi ayam mempunyai metabolik atau produksi panas metabolik, dan kelebihannya itu dibuang ke udara yang disebut sensible heat loss. Karena ayam tidak memiliki kelenjar keringat, maka cara pembuangan panas tubuhnya dengan membuang ke lingkungan sekitar dengan yang kita beri nama sensible heat loss. Kemudian yang kedua, menjaga kelembapan kandang tetap optimal di 60-75% dengan kecepatan udara, karena ayam akan mudah membuang kelebihan panas lewat pernafasan atau respiratory heat loss. Ketika kelembapan itu tinggi atau jenuh uap air, maka respiratory heat loss-nya tertahan sehingga ayam mengalami cekaman panas karena tidak bisa membuang panas tubuhnya lewat pernafasan. Yang keempat, dengan kita menjaga lingkungan panas dan lembab ini disetting pada kandang closed house dengan dalam zona termonetral, maka kita bisa mempertahankan performa produksi ayam itu tetap optimal sehingga kita tetap profit. Mungkin itu sharing yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.